Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, insya Allah hari ini kita akan memulai materi ya untuk pelajaran di awal ya. Insya Allah materi kita hari ini terkait dengan nun sukun dan tanwin ya. Nah, nun sukun dan tanwin ini seringkali kita temukan ya di Al-Quran ya, dan kita pasti akan selalu menemukan ini. Oleh karena itu penting kita untuk memahami, mengetahui dan mempraktikkan ilmu tajwid, yaitu tentang nun sukun dan tanwin. Baik, langsung saja kita mulai ya untuk penjelasan nun sukun dan tanwin. Ya, di sini nun sukun dan tanwin terbagi ke dalam beberapa jenis ya, ke dalam beberapa jenis. Tapi hari ini kita akan mempelajarinya 3 saja. Kita akan mempelajari 3 dulu. 3 dulu, nanti yang lainnya dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Baik, jadi nun sukun dan tanwin yang pertama adalah hukum nun sukun dan tanwin yang pertama adalah izhar ya, al-izhar. Nah, apa itu izhar? Izhar adalah nun sukun atau tanwin dibaca jelas apabila bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kho. Nah, jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan ini ya teman-teman. Nih, ini karena kemarin sudah belajar makhrajul huruf, maka diingat-ingat saja apabila ada nun sukun dan tanwin kemudian bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan yang merupakan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kho ya, jumlahnya ada 6 huruf ini, maka nun sukun dan tanwinnya dibaca jelas ya, dibaca jelas nih. Nah, contohnya seperti ini. Man amana ya, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Nah, maka nun sukun ini dibaca jelas. Man amana, bukan ma tapi man. Man amana, seperti itu. Itu yang disebut dengan izhar ya. Jadi izhar itu dia dibaca jelas. Kemudian yang kedua, nah, yang kedua kita belajar idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah. Nah, apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah adalah nun sukun atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf berikutnya disertai dengan gunnah atau dengung apabila bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw. Hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, dan waw. Yanmu ya. Jadi apabila nun sukun dan tanwin bertemu 4 huruf tersebut, maka nun sukun dan tanwin itu langsung dimasukkan ke 4 huruf tersebut disertai dengan gunnah atau dengung ya. Contohnya seperti ini. Mayyasha. Nah, yang dikategorikan dengung adalah ketika teman-teman suaranya itu sudah masuk ke hidung ya. Jadi kalau misalnya belum masuk ke hidung, maka belum bisa disebut dengung atau gunnah. Jadi ditahan dulu supaya sempurna ya. Seperti contoh ini. Mayyasha. Nah, kalau hanya sebentar, mayyasha itu belum gunnah. Tapi kalau misalnya ditahan, mayyasha'u, nah itu baru disebut dengan gunnah atau dengung. Nah, jadi cara bacanya nun sukun ini tidak dibaca, tetapi ma-nya langsung dimasukkan ke dalam huruf ya, ke dalam huruf setelahnya. Mayyasha, bukan man yasa, bukan mang yasa juga bukan, tapi mayyasha, seperti itu. Ya, itu untuk idgham bi gunnah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga bisa dilihat ya. Yang ketiga adalah idgham bi la gunnah. Nah, kalau yang kedua idgham bi gunnah, bi itu dengan gunnah idgham itu memasukkan, bi dengan gunnah dengung. Jadi idgham bi gunnah memasukkan huruf dengan dengung. Nah, di sini bisa kita bilang nomor 3 ini adalah lawan dari idgham bi gunnah, yaitu idgham bi la gunnah. Nah, idgham itu tadi memasukkan huruf, bi dengan la itu tidak, la tidak atau tanpa. Jadi memasukkan huruf dengan tidak gunnah ya. Jadi idgham bi la gunnah adalah nun sukun atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf berikutnya tanpa disertai dengan gunnah ya. Jadi tidak pakai gunnah nih idgham bi la gunnah. Jadi dimasukkan saja apabila bertemu dengan huruf lam dan ro. Ya, jadi hurufnya hanya 2, lam dan ro.
seperti itu. Nah, bisa dilihat contohnya milladunhu, milladunhu ya. Karena di sini tidak gunnah atau tanpa gunnah, maka lamnya ini tidak perlu ditahan lama-lama. Tidak perlu milladunhu, itu kelamaan. Jadi cukup ditahan saja. Milladunhu, seperti itu ya. Jadi nunnya juga tidak dibaca jelas, tapi langsung dimasukkan ke huruf lamnya. Milladunhu, bukan minladunhu, bukan juga milladunhu, itu salah ya. Yang betul milladunhu, seperti itu ya. Jadi cukup ditahan karena dia tasydid, tidak perlu ditahan lama-lama, apalagi digunakan dimasukkan ke dalam hidung seperti itu. Nah, jadi insyaallah hari ini kita belajar insyaallah hari ini kita sudah belajar 3 ya teman-teman ya. 3 hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama ada izhar. Izhar dia dibaca jelas. Kemudian yang kedua idgham bi gunnah, memasukkan huruf dengan gunnah. Kemudian yang ketiga idgham bila gunnah, memasukkan huruf tanpa gunnah atau tanpa didengungkan ya. Jadi mungkin untuk hari ini materinya cukup 3 dulu. Nanti selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Baik, dari sini cukup ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.